Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para jamaah peserta kajian spesial Masjid Al-Irsyad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidup, di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di bumi ini, masih bisa beramal. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, mereka yang telah meninggalkan dunia ini, ternyata keinginan terbesar yang mereka inginkan adalah kembali ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabb, tolong kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh dari apa-apa yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, ya kata Allah sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu sekedar kalimat yang hanya bisa diucapkan, wa mi waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam pemisah yang memisahkan mereka ila yaum yub'atsun, sampai hari dibangkitkan kembali. Nah, ini untuk orang kafir yang mereka meninggalkan dunia ini dan mereka ingin kembali ke dunia ini. Bahkan bukan hanya orang kafir, orang yang masuk surga pun, ya para syuhada, keinginan terbesar mereka ternyata juga ingin dikembalikan ke dunia ini. Untuk apa? Untuk berjihad lagi dan mati syahid lagi. Ya, dan kenapa demikian? Ya, karena mereka mendapatkan balasan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di alam akhirat sana. Ya, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Maka barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah keburukan, dia pun akan melihat balasannya. Dan mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan hidup di dunia ini, ya kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan kita ingin memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena lagi-lagi dunia ini adalah ujian. Ujian siapakah di antara kita yang menghadirkan amalan terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, maka di momentum inilah kita sama-sama belajar, ya sama-sama mencoba untuk menghadirkan amal terbaik. Ya, karena kita ini milik Allah dan kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah memahami korelasi antara iman kepada Allah dan gemilang peradaban Islam. Biasanya mereka yang mengkaji tema-tema keimanan, tema-tema ketauhidan, tema-tema akidah, biasanya tidak mengkaitkan yang demikian dengan pembahasan tentang peradaban Islam. Dan mereka pun yang biasa membahas tentang peradaban Islam, ya biasa tidak mengkaitkan tema peradaban Islam ini ya dengan keimanan kepada Allah, dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang sahihah. Namun insya Allah kita ingin mengkaitkan antara keduanya. Dan antara keduanya memang punya hubungan yang sangat erat. Pertama, kalau kemudian kita pahami pembahasan tentang peradaban Islam ini, nah ternyata kita anak turun Nabi Adam ini
Allah Subhanahu wa taala berikan potensi yang luar biasa. Maka sayang kalau kemudian kita tidak memikirkan peradaban Islam ini, ya kita hanya memikirkan sesuatu yang skalanya sangat kecil. Nah, yang demikian itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam diri kita anak keturunan Nabi Adam ini potensi yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu Muhammad berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku pasti akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Dan siapakah khalifah ini? Khalifah ini adalah Nabi Adam dan anak keturunannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan setting penciptaan yang sanggup untuk memikirkan satu bumi ini. Makanya kalau kemudian kita hanya berbicara pada sesuatu yang ruang lingkupnya sangat kecil, maka seakan kita tidak memanfaatkan potensi besar yang ada dalam diri kita selaku anak turun Nabi Adam. Allah sudah menggunakan kata ja'ilun, menggunakan isim. Artinya ini sebuah kepastian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kalau Allah akan memang menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, namun untuk khalifah ternyata Allah Subhanahu wa taala gunakan lafadz nakirah. Tidak al-khalifah. Dan apa bedanya? Ya, apa bedanya khalifah yang menggunakan nakirah dengan al-khalifah yang menggunakan ma'rifah? Artinya masing-masing di antara kita manusia ini punya potensi besar untuk memikirkan bahkan urusan satu bumi ini, ya, namun tidak semua kemudian tergerak ya untuk melakukan hal itu dan menyadari potensi besar yang ada dalam dirinya. Maka ada potensi kita menjadi khalifah, seorang pemakmur bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua kemudian punya kesadaran untuk itu. Maka semoga kita yang hadir ya pada kajian ini, ya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita menjadi khalifah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian akan mengatakan, bukankah itu adalah sesuatu yang terlalu berlebihan? Ya, cita-cita yang terlalu muluk. Ya, maka kita katakan tidak demikian. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan potensi yang luar biasa, artinya memang ada potensi itu dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya kita perlu meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan, Allah berikan wahyu Al-Qur'an. Dan menarik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu Al-Qur'an yang nanti oleh Imam Al-Bukhari ya di dalam kitab sahih beliau di dalam mengumpulkan hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pembahasan yang paling awal ya dari kitab sahih Al-Bukhari adalah pembahasan tentang kitab Bad'il Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu. Dan ternyata hadits yang pertama kali dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari ya adalah hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Para pensyarah Sahih Bukhari ya mungkin bertanya-tanya, ya kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadits ini di awal pembahasan tentang kitab Bad'il Wahyi, padahal temanya adalah tentang niat. Ya, namun syarah terbaik ya kitab Sahih Al-Bukhari yaitu Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani belum menjelaskan. Ya, seakan memang Imam Bukhari ingin menegaskan kepada kita. Jadi awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan niat dan cita-cita besar yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cita-cita beliau? Ya, cita-cita beliau adalah ingin menghilangkan kejahiliaan dari muka bumi ini. Makanya kita mengetahui 3 tahun menjelang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk bertahannuts. Ya, untuk berkhalwah, untuk menyendiri di Gua Hira, sampai ketika usia beliau 40 tahun Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu itu, yaitu wahyu Al-Qur'an. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu Al-Qur'an kepada beliau?
Karena cita-cita beliau yang sangat besar ingin menghilangkan kejahiliaan di muka bumi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan sebesar cita-cita itu. Sebesar niat itu. Makanya kalau kita ingin memaksimalkan potensi kita sebagai anak turun Nabi Adam yang menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, ya maka insya Allah sebesar itu cita-cita kita, sebesar itu pula pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan pertolongan itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maka insya Allah kita ambil ya pertolongan yang sama untuk mewujudkan sesuatu yang sama. Maka Islam bahasanya bukan orang per orang. Ya Islam bahasanya bukan ya sekedar tingkat keluarga saja. Bahkan Islam pembahasannya adalah seluruh bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan Nabi kita, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Nah, inilah yang kemudian ingin kita hadirkan. Ya, jadi pembahasan tentang keimanan, pembahasan tentang ketauhidan, pembahasan tentang akidah. Dia nanti berkaitan dengan sesuatu yang sangat besar, yaitu bagaimana mengembalikan gemilang peradaban Islam sebagaimana yang dahulu. Dia telah dihadirkan oleh generasi terbaik dalam Islam dan oleh uswah kita, ya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bayangkan cita-cita yang besar, ya dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan pertolongan yang besar, yaitu turunnya wahyu Al-Quran kepada beliau. Dan menarik kalau kemudian kita pahami Al-Quran kita, karena kebanyakan kita tidak memahami dengan benar Al-Quran kita ini. Nah, sehingga tidak maksimal Al-Quran itu kita fungsikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita kemudian mengetahui Al-Quran kita dengan pengetahuan yang benar, memahami apa yang ada dalam Al-Quran kita dengan pemahaman yang benar, maka insya Allah ya yang akan Allah hadirkan kepada kita adalah sesuatu yang luar biasa. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menjelaskan, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Al-Qur'an itu hanya manhaj, hanya panduan saja. Tapi Al-Qur'an ini bukan sekedar manhaj. Al-Qur'an ini di samping manhaj juga mukjizat. Nah, sehingga kalau kita perhatikan nabi-nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berikan kitab sebagai manhaj bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan mukjizat kepada mereka. Tapi manhajnya beda dengan mukjizatnya. Mukjizatnya beda dengan manhajnya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan suhuf ya sebagai manhaj yang beliau bawa. Kemudian mukjizat beliau apa? Ya, kita mengetahui kisah Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam nyala api, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan api itu bardan wa salaman, menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kemudian kita tahu Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berikan Taurat sebagai manhaj, namun mukjizatnya adalah tongkat yang ketika dilempar menjadi ular. Ya, mukjizatnya adalah tongkat yang bisa membelah lautan. Mukjizatnya adalah tangan yang ketika dimasukkan ya ke dalam saku maka dia keluar. Ya, bercahaya, berwarna putih bukan karena penyakit. Tapi manhajnya beda dengan mukjizatnya. Nabi Daud juga demikian. Allah jadikan beliau punya kemampuan melunakkan besi. Manhajnya adalah Zabur. Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan kemampuan untuk menghidupkan orang mati atas izin Allah. Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Membuat burung dari tanah. Kemudian manhajnya adalah kitab Injil. Tapi lagi-lagi manhajnya beda dengan mukjizatnya. Maka karena manhaj yang Allah berikan kepada mereka bukan mukjizat, maka Allah tidak menjamin. Ya, tidak menjamin penjagaan terhadap kitab-kitab itu, dan kitab-kitab itu hanya berlaku di masa tertentu saja. Dan karena mukjizatnya bukan manhaj, maka mukjizat ini hanya dihadirkan di zaman nabinya saja. Itu pun atas izin Allah, tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah manhaj yang mukjizat. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang juga manhaj. Makanya untuk penjagaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian menjamin untuk penjagaannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Dan karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang juga manhaj, maka walaupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada karena dia adalah manhaj bagi kita. Nah, maka sehebat itu Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki bumi ini. Jadi kita yang besar berbanding lurus dengan pertolongan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah. Dan bentuk rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah 'allamal Qur'an. Adalah mengajarkan Al-Qur'an. Baru khalaqal insan. Ya, baru menciptakan manusia. Ya, jadi ada urutan yang memang terasa janggal. Ya, namun justru disinilah pelajaran yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Seakan ada dua kenikmatan besar. Ta'limul Quran dengan khalqul insan. Dan yang paling besar adalah ta'limul Quran baru khalqul insan. Dan kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil. Ya, seakan manusia itu belum menjadi manusia seutuhnya. Kalau dia belum belajar dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Maka inilah kalau kemudian kita ingin menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan potensi untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk mengembalikan gemilang peradaban Islam, ya, maka mau tidak mau Al-Qur'an yang harus jadi kurikulumnya. Al-Qur'an yang harus menjadi manhajnya, Al-Qur'an yang harus menjadi panduannya. Ya, dan kita tahu karakter Al-Qur'an. Ya, karakter Al-Qur'an itu mengangkat. Makanya setiap yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Al-Quran ini tidak hanya mengangkat di dunia, bahkan mengangkat di akhirat. Adapun bukti kalau Al-Quran itu mengangkat di dunia adalah sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kaum-kaum yang lain, ya, juga disebabkan karena Al-Quran. Ini di dunia. Kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui sabda nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, baca dan naik dan tartilkan Al-Quran seperti kamu dahulu mentartilkan Al-Quran. Sesungguhnya manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi Al-Quran punya karakter mengangkat. Di dunia mengangkat, di akhirat mengangkat. Maka setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan terangkat. Ya, kita tahu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi malaikat yang paling baik, yang paling mulia, yang paling utama, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah pilih untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Kemudian Nabi dan Rasul yang terbaik adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran. Kemudian tempat di muka bumi yang paling mulia adalah kota Mekah dan kota Madinah. Kenapa? Karena di dua kota inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Ya, maka kita mengenal ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Dan mulianya kota Mekah dan Madinah. Bahkan sampai akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala jaga dua kota ini. Ketika Dajjal, fitnah terbesar bagi umat manusia itu hadir, seluruh bagian bumi didatangi oleh Dajjal kecuali dua kota ini, Mekah dan Madinah, karena kemuliaannya yang luar biasa. Kemudian bulan yang menjadi satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Qur'an, yaitu Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa? Karena Al-Qur'an turun di dalamnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, dan malam yang paling istimewa adalah Lailatul Qadar. Dan kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling istimewa? Ya karena Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan, dan bahasa yang paling istimewa. Dan bahasa yang terbaik di muka bumi ini adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ya dengan menggunakan bahasa Arab. Dan inilah yang kemudian perlu kita renungkan. Ketika Al-Qur'an punya karakter mengangkat. Karena Al-Quran adalah manhaj dan mukjizat. Ketika setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan terangkat. Maka kita coba untuk introspeksi diri, bermuhasabah diri. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat kita? Sudah mengangkat kaum muslimin ya di zaman ini dengan Al-Quran? Maka ini yang menjadi pertanyaan. Ya, dan kita harus jujur untuk kemudian mengakui apakah kita termasuk umat yang diangkat dengan Al-Quran, atau umat yang belum diangkat dengan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa. Nah, sehingga ketika sebuah generasi itu sadar, ya kalau dia sakit, maka dia akan berusaha untuk mencari obat agar penyakit itu hilang dan dia bisa sehat kembali. Tapi kalau generasi yang sakit ini kemudian merasa tidak terjadi apa-apa, ya tidak merasa sakit, yang ada adalah dia semakin parah dan semakin akut nanti penyakitnya. Nah, coba kita bandingkan. Ya, kita bandingkan antara kita ya dan kaum muslimin di zaman kita dengan generasi terbaik, yaitu generasi awal-awal Islam yang dipuji oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan ini adalah Al-Qurun Al-Mufaddalah. Ya, masa-masa pilihan. Yang mereka ini adalah hasil didikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lihat kualitas didikan Nabi Muhammad SAW, tidak hanya satu generasi yang dijamin. Tapi sampai 3 generasi ya dijamin kebaikannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah sahabat ya tiba-tiba menjadi generasi yang luar biasa? Ya, apakah mereka ya tiba-tiba seperti itu? Ya, ternyata tidak. Ya, kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi di mana Islam itu hadir. Ya, kondisi di mana Islam itu hadir secara tempat, yaitu kota Mekah. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim dahulu ketika menempatkan sebagian keluarga beliau. Ya, beliau mengatakan sebuah perkataan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku ya Allah meletakkan sebagian dari keluargaku biwadin, di sebuah lembah. Ghairi dzi zar', di mana lembah itu tidak ada tanaman. Ya, gersang. 'Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Jadi Mekah secara sumber daya alam ya ternyata seperti itu kondisinya. Dan kalau kita lihat umat di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus juga sama, umat yang Allah gambarkan sebagai al-ummiyun, umat yang buta huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatihi, di mana tugas rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka sebelumnya ya berada dalam kesesatan yang nyata. SDM sangat rendah. Sumber daya alam ya tidak ada. Di tempat seperti inilah, di kondisi seperti inilah, Allah Subhanahu wa taala
turunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi dan Rasulnya. Ya untuk apa? Untuk meyakinkan kita kalau Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya dalam kondisi yang paling tidak ideal. Ternyata Al-Quran itu ya sanggup membawa peradaban dan perubahan yang luar biasa. Kita tahu bangsa yang sedang berkuasa. Ya di zaman itu adalah dua bangsa besar, Persia dan Romawi. Ya bangsa Arab hanya bisa melihat ya pertarungan di antara dua bangsa besar ini, ya di mana kaum muslimin ya lebih cenderung kepada Romawi karena sama-sama memiliki Alkitab, dan orang-orang Quraisy, ya musyrikin Quraisy lebih cenderung kepada orang Persia, sama-sama tidak punya Alkitab. Ya dan Allah gambarkan pertarungan itu dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Ar-Rum di ayat-ayat yang pertama. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan. Fi adnal ard, di bagian bumi yang terdekat. Dan ketika diteliti memang fi adnal ard, di bagian bumi yang paling rendah. Ya tapi mereka wahum mim ba'di ghalabim sayaghlibun. Mereka setelah kekalahan itu akan mendapatkan kemenangan. Fi bid'i sinin. Ya dalam beberapa tahun ke depan, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Bagi Allah urusan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Dan lihat ya ketika dua bangsa ini yang berkuasa, dua bangsa ini yang bertarung. Awalnya umat Islam hanya bisa melihat pertarungan mereka. Tapi Al-Quran menjadi kurikulum yang diajarkan oleh Nabi kita kepada para sahabat, dan lihat hasilnya. Ya lihat hasilnya. Kalau kemudian kita ditanya, kapan umat Islam menjadi kekuatan nomor satu di dunia? Mungkin kita akan menjawab di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana Persia berhasil diluluhlantakkan, kemudian Romawi berhasil dikalahkan. Tapi jawaban yang demikian adalah jawaban yang kurang jeli. Ya, jawaban yang kurang jeli. Ya, jawaban yang benar. Islam menjadi kekuatan nomor satu di dunia adalah ketika Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam dari kondisi yang demikian itu menjadi pemimpin peradaban dunia, menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Buktinya apa? Pernah tidak muslimin itu perang melawan Persia di zaman Nabi? Ya, jawabannya tidak. Ya, pertama memang belum terjadi ya gesekan antara muslimin dengan Persia karena letak geografis yang mungkin ya masih agak jauh. Ya juga Persia itu sudah tidak menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Kenapa? Dia sudah kalah dengan Romawi. Maka kalau ingin mengalahkan dan menjadi pemimpin nomor satu di dunia, kalahkan yang berkuasa saat itu. Dan itu adalah Romawi. Dan berapa kali muslimin di zaman Nabi SAW berperang melawan Romawi? Ya paling tidak 2 kali. Ya 2 kali muslimin berperang melawan Romawi di zaman Nabi. Yang pertama adalah perang Mu'tah, dan yang kedua adalah perang Tabuk. Bayangkan di perang Mu'tah, Sariyatu Mu'tah. Kenapa dinamakan Sariyah? Karena Nabi tidak ikut peperangan itu. 3.000 sahabat melawan koalisi Romawi dan Al-Ghasasina yang berjumlah 200.000. 3.000 lawan 200.000 tanpa kehadiran Nabi. Dan itu sudah menjadikan kerugian yang luar biasa di pihak Romawi. Sehingga nanti ketika Ghazwatut Tabuk, peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, di mana jumlah kaum muslimin adalah 30.000. Jadi 10 kali lipatnya. Dan ketika muslimin sudah sampai di Tabuk, maka Romawi tidak berani datang. Ya bayangkan, 200.000 lawan 3.000 tanpa kehadiran Nabi, mereka sudah keteteran. Harus menghadapi 30.000 yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sehingga Romawi akhirnya tidak berani melawan muslimin, dan Rasulullah SAW sengaja lebih dari 10 hari, ya belasan hari tinggal di Tabuk. Nah untuk apa? Ya sebagian ahli sejarah menjelaskan ya agar orang-orang yang melalui jalur tersebut mengetahui bahwasanya muslimin itu menantang Romawi untuk berperang, tapi Romawi tidak berani. Maka berita kekalahan Romawi itu tersebar ya dari mulut ke mulut yang dibawa oleh para kafilah dagang yang melewati daerah tersebut. Nah, maka kalau kemudian kita ambil pelajaran
Kalau Romawi saja sudah tidak berani dengan muslimin. Berarti kekuatan mana yang paling kuat saat itu? Maka jawabannya adalah kekuatan muslimin ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dengan apa kemudian Rasul membimbing mereka, mengajari mereka, sehingga mereka menjadi sebuah generasi yang luar biasa. Bukan hanya akhirat yang kemudian ya mereka ditinggikan, bahkan di dunia pun mereka ditinggikan. Nah, sehingga ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau para sahabat dan generasi awal-awal Islam ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Nah, apakah kita ini sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an kita? Ya, dan kita harus jujur. Ya, karena dengan kejujuran kita tahu kondisi kita sekarang. Ya, dan kalau kita jawab jujur, ya jawabannya adalah kita belum ditinggikan dengan Al-Qur'an kita. Nah, kemudian kalau kita belum ditinggikan dengan Al-Qur'an kita padahal Al-Qur'annya sama. Apa penyebabnya? Nah, maka kita harus mencari tahu. Ya, kita harus mencari tahu. Karena bayangkan di hadapan kita itu ada manhaj yang mukjizat. Ada mukjizat yang juga manhaj. Ya, bayangkan kalau kita punya tongkatnya Nabi Musa saja. Tongkat yang bisa membelah lautan. Ya, mungkin kita menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Ya, kalau ada negara yang berani dengan muslimin, ya tinggal kita kirimkan air ke mereka. Ya, dengan memukul tongkat itu. Ya, tsunami yang hanya beberapa puluh meter saja itu sanggup ya memporak-porandakan ya sebuah wilayah. Apalagi ya dengan tongkatnya Nabi Musa yang ketika memukul lautan itu ya kullu firqin kataudil azim. Ya, jadi masing-masing belahan itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Ya, kalau jadi tsunami, setinggi apa tsunami itu? Nah, itu kalau kemudian kita punya tongkatnya Nabi Musa. Atau kalau kita punya kemampuan seperti Nabi Isa, menghidupkan orang mati. Oh, kita perang lawan siapapun berani kita. Ya, kenapa? Kalau pasukan kita mati, ya tinggal kita hidupkan lagi. Ya, jadi kekuatan nomor 1 kita di dunia ini. Tapi lagi-lagi itu hanya mukjizat, bukan manhaj. Dan Al-Quran itu mukjizat yang manhaj. Jadi lebih hebat mana? Ya, jawabannya lebih hebat Al-Quran. Tapi kenapa kita tidak hebat? Nah, ini yang kemudian ya perlu menjadi renungan bagi kita. Nah, sekarang coba kita buka Al-Quran kita. Ya, dan kita cari apa sih yang mengangkat dari Al-Quran itu? Ya, maka kita akan dapati yang mengangkat dari Al-Quran itu adalah keimanan dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, ya dengan beberapa derajat. Jadi 2 hal yang mengangkat dari Al-Qur'an, iman dan ilmu. Ya, iman dan ilmu. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling mulia? Karena iman dan ilmunya. Kenapa setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menjadi sahabat yang paling mulia? Karena iman dan ilmunya. Ya, jadi kemuliaan sahabat itu bukan ukurannya siapa yang lebih dulu. Ya, memang nanti ada pembahasan tentang as-sabiqunal awwalun. Generasi yang dahulu masuk ke dalam Islam itu ada kemuliaan. Tapi ya kita tahu Umar bin Khattab itu masuk Islam di tahun ke-6 kenabian, ya bahkan di ujung bulan. Ya, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi agak jauh Umar bin Khattab masuk Islam, tapi walaupun demikian, beliau bisa menyalip sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam dengan menjadi sahabat yang terbaik nomor 2. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ukurannya apa? Ukurannya iman dan ilmu. Ya, makanya dalam sebuah riwayat dikatakan seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan di sisi yang lain adalah iman seluruh umat Nabi Muhammad, maka yang lebih berat ini adalah imannya Abu Bakar. Dan ketika kemudian imannya Abu Bakar diganti dengan imannya Umar, dan di sisi yang lain adalah umat seluruh Nabi Muhammad, yang lebih berat adalah imannya Umar. Nah, wajar kalau kemudian mereka ini menjadi sahabat yang terbaik ya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman Abu Bakar siapa yang paling berilmu? Ya, Abu Bakar. Ya, di zaman Umar siapa yang paling berilmu? Ya, Umar. Makanya kalau kita belajar ulumul Quran ataupun ilmu tafsir, pembahasan tentang al-mufassirin
minas sahabah. Ya, para ahli tafsir dari golongan sahabat, maka para mufassir yang paling utama adalah al-khulafa ar-rasyidun. Ya, jadi para khulafa ar-rasyidin. Yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar. Ya, kalau kita belajar kitab usul fikih ataupun ilmu fikih, pembahasan tentang para mujtahid. Ya, tidak semua sahabat itu levelnya level mujtahid. Tapi kalau kemudian ditanya siapa yang mujtahid yang paling utama dari para sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidun. Ya, jadi mereka ini orang-orang yang imannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah, jadi yang mengangkat dari Al-Quran itu iman dan ilmu. Nah, namun yang lebih menarik lagi adalah cara membacanya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau ketika membaca ayat itu, ya beliau membaca begini. Yarfa'illahu alladhina amanu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Beliau berhenti. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Maksudnya gimana? Dari sekian banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala angkat itu adalah orang-orang yang beriman. Dan dari orang-orang yang beriman itu Allah angkat lagi lebih tinggi siapa? Orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau kita baca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, jadi ya iman, dari iman ini kemudian dinaikkan lagi adalah ilmu. Nah, maka kalau kita membahas tentang iman, membahas tentang ilmu, yang ini menjadi kunci bagaimana Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kaum muslimin di masa awal-awal Islam yang itu belum kita dapatkan. Ya, dan iman dia lebih tinggi dengan ilmu tadi. Ya, dengan bacaan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau kita bahas iman pun, ya bahas iman pun, ya kita tahu nanti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi sebelum kita mengatakan la ilaha illallah, ternyata ada perintah fa'lam, ilmuilah. Maka beda mereka yang kemudian sekedar mengucapkan la ilaha illallah dengan mereka yang punya ilmu lebih dalam ya tentang la ilaha illallah. Nah, makanya membahas tentang iman, kita membahas tentang ilmu. Ya, karena ilmu yang tertinggi itu ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahasan iman. Ini bahasan iman. Nah, sekarang berbicara tentang iman. Ya, karena tema kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saya ingin berbicara tentang kondisi muslimin hari ini terlebih dahulu. Ya, agar kita kemudian yakin kenapa sih ya kita ini harus belajar iman kepada Allah. Yang ini adalah pondasi untuk menghadirkan gemilang peradaban Islam. Dari mana alurnya? Dan kenapa harus demikian? Pembahasan tentang iman. Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memberikan janji bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan menjadi hak kewajiban atas kita nasrul mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu." Allah itu walinya. Allah itu pelindungnya orang-orang beriman. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ya adalah pelindung orang-orang beriman, yang membela orang-orang beriman, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Ya, kenapa sekarang kita belum mendapatkan pertolongan dari Allah? Apa penyebabnya? Nah, maka jangan-jangan standar iman kita itu belum sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Jadi di level iman kita saja. Nah, itu kita belum standar. Bayangkan kalau kemudian dari Al-Quran tadi yang mengangkat adalah iman dan ilmu. Kemudian kenapa sekarang non-muslim itu yang berkuasa padahal mereka tidak beriman dan mereka hanya punya ilmu, itu pun ilmunya di ujung. Yang insya Allah nanti kita akan coba untuk menjelaskan urutan dan tingkatan ilmu mereka di ujung. Nah, harusnya kita punya iman
mereka punya ilmu, kita pasti menang. Ya pasti kita menang karena iman lebih tinggi daripada ilmu. Ya tapi ternyata kita ngakunya punya iman dan ilmunya musuh itu tidak ilmu yang kemudian semua ilmu mereka kuasai, hanya di ujung pembahasan ilmu saja mereka kuasai, kita sudah kalah. Bayangkan kalau di Al-Qur'an Allah membuat gambaran orang beriman itu kalau dalam kondisi ideal, satu muslim itu sanggup mengalahkan 10 kafir. Dan dalam kondisi yang lemah, satu muslim berhasil mengalahkan 2 kafir. Jadi mau bicara kuat, mau bicara lemah, tetap kita bisa mengalahkan orang-orang kafir. Nah kalau sekarang, bisa jadi satu kafir itu berhadapan dengan ribuan muslimin. Bahkan jutaan muslimin tidak ada gentarnya mereka. Nah apa yang terjadi dengan kita? Ya berarti iman kita belum standar. Makanya kadang orang belajar iman, tapi sebetulnya yang dibicarakan itu bukan iman dalam arti yang sebenarnya. Karena hasilnya jauh. Ya jauh dari konsep yang digambarkan ya dalam Al-Qur'an, jauh dari hasil yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya ini yang kemudian perlu kita koreksi. Ya ini yang perlu kita koreksi. Nah, kalau kita lihat salah satu buah dari iman itu, ya salah satu buah dari iman itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Ya bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW, ya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai dia mencintai, bukan mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Nah inilah yang kemudian dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika di awal-awal dakwah Islam, harta beliau habis. Untuk apa? Untuk memerdekakan saudara-saudara seiman. Kok bisa begitu? Itu adalah konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Jadi Abu Bakar ketika beliau punya harta, di sisi yang lain beliau melihat saudara seimannya sedang disiksa karena status mereka adalah budak. Kalau seandainya saya berada di posisi mereka, apa sih yang mereka inginkan dari saudaranya? Pasti ingin bantuan untuk dimerdekakan. Sanggup tidak? Ya kita membantu mereka. Oh ternyata sanggup. Nah selama masih sanggup, diberikan. Tadi mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya. Ya kita lihat di Madinah. Ketika seorang wanita muslimah masuk ke pasar Yahudi Bani Qainuqa, kemudian oleh seorang Yahudi, ya penjual emas, ya wanita ini kemudian dikerjai sampai kemudian terbuka auratnya. Nah di situ ada salah seorang muslim yang melihat kejadian itu. Nah maka cara pandang iman itu, kalau saya di posisi wanita itu, apa yang saya inginkan? Pasti ingin dibela oleh saudaranya. Dan bayangkan dia membela saudaranya, walaupun konsekuensinya adalah nyawa. Nah ini tema keimanan. Nah apakah kita sanggup yang demikian itu? Padahal persaudaraan kita hari ini begitu compang-camping, ya kita dengan saudara sama muslim bahkan kebenciannya mengalahkan kebencian kita ya kepada orang-orang non-muslim. Nah ini jelas masalah. Ya ini jelas masalah. Bayangkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjelaskan tentang konsep iman dan konsep ukhuwah di dalam Islam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain itu seperti bangunan, bagian satu dengan bagian yang lain saling menguatkan. Nah, apakah sekarang kondisi kita begitu, saling menguatkan antara satu kelompok muslim dengan muslim yang lain? Yang ada saling menghancurkan. Kemudian di hadits yang lain dikatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mereka, dalam kelembutan mereka, dalam kasih sayang mereka, seperti satu tubuh. Jika satu bagian mengeluh, merasakan sakit, maka seluruh bagian yang lain itu ya merasakan as-sahar, ya tidak bisa tidur karena sakit itu, wal humma, dan merasakan demam yang luar biasa.
Nah itu kondisi muslim ketika ikatannya adalah ikatan iman. Satu sakit, yang lain merasakan sakit. Dan bayangkan, ya sekarang ketika satu kelompok muslim ya diperangus, disakiti oleh pihak-pihak kafir. Yang ada kemudian kelompok muslim yang lain tidak merasakan sakitnya itu, bahkan membantu untuk ya memberangus kelompok itu. Atau ketika ada kelompok muslim ya diserang oleh pasukan kafir, kemudian yang ada saudara muslimnya yaitu semakin menambah sakitnya itu dengan mengorek-ngorek kesalahan ya saudaranya itu. Nah, bayangkan kalau ada satu tubuh, kemudian satu bagian itu luka, tapi bagian yang lain tidak merasa. Itu berarti tubuh itu bermasalah, tidak tersambung. Ya, satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau ada satu tubuh sakit, kemudian tubuh yang lain menambah sakit dan luka pada bagian itu berarti bermasalah. Nah, itu ikatan iman. Ya, itu ikatan iman. Nah, makanya ketika iman punya korelasi yang sangat kuat dengan persaudaraan. Dan kita compang-camping dalam masalah persaudaraan berarti ada masalah dengan iman kita. Nah, saya berikan alurnya begini. Bahkan ikatan iman itu lebih kuat dibandingkan ikatan nasab. Ya, ikatan iman itu lebih kuat dibandingkan ikatan nasab. Ikatan nasab itu ikatan yang sangat kuat. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa walidi wa ma walad." Dan demi hubungan walid, ayah, wa ma walad, dan anaknya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai, "La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad." Aku bersumpah demi negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad tinggal di negeri ini. Jadi Allah gabungkan kemuliaan Mekah dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, karena ulama berselisih mana yang lebih mulia, Mekah atau Madinah. Ada yang mengatakan Mekah lebih mulia. Ya, kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram itu kelipatannya adalah 100.000 kali. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi ya 1.000 kali. 100.000 lebih besar daripada 1.000. Berarti Mekah lebih mulia. Yang lain mengatakan Madinah lebih mulia. Kenapa? Bukan keberadaan Masjid Nabawi, tapi karena jasad manusia terbaik. Jasad makhluk terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keberadaan jasad Nabi, Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Nah, itu khilaf. Tapi bayangkan ketika Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan Mekah. Wa anta ya Muhammad hillun bihadzal balad. Tinggal di negeri Mekah ini. Allah gabungkan kemuliaan Mekah dan kemuliaan nabinya. Dan kemudian Allah atafkan setelah itu wa walidin wa ma walad. Dan demi hubungan ayah dan anaknya. Berarti hubungan ayah dan anak itu spesial. Ya, hubungan nasab itu spesial. Tapi hubungan kita kepada Allah jauh lebih spesial. Nah, tapi kadang kita itu lebih mendahulukan ikatan nasab dibandingkan ikatan iman. Nah, ini bukti kalau iman kita itu nggak standar. Buktinya apa? Ya, sanggup tidak kita itu kemudian berkorban untuk saudara kandung kita. Ya, sama-sama memiliki ayah dan ibu yang sama. Ya, kadang kita rela menjual harta milik kita. Ya, kemudian rela aset kita dijual untuk membantu saudara kita. Saudara kandung maksudnya. Tapi kira-kira kalau saudara seiman kita yang merasakan itu, sanggup tidak kita berkorban dengan pengorbanan yang sama? Belum tentu. Nah, kalau begitu, ikatan nasab itu di kita itu lebih kuat daripada ikatan iman. Hubungan kita dengan orang tua kita itu lebih kuat dibandingkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Ya, lihat para sahabat. Ya, sahabat mulia Ansor. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang lebih dulu mendiami ad-dar. Ya, negeri maksudnya adalah Madinah, wal iman, dan keimanan. Min qablihim, sebelum mereka. Bayangkan kalau negeri ditempati oleh masyarakat, wajar, negeri lebih besar. Tapi wal iman, seakan iman mereka begitu besarnya. Sampai iman itu seperti negeri yang bisa ditinggali. Betapa besar iman ya para sahabat Ansor. Apa yang kemudian mereka lakukan untuk saudaranya? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai sahabat-sahabat yang hijrah kepada mereka, saudara-saudara yang hijrah kepada mereka.
wala yajiduna fi sudurihim mimma utu. Mereka tidak mendapati sesuatu maksud apapun ya ketika memberikan pemberian kepada saudara-saudaranya itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya walau kana bihim khasasa, walaupun mereka juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang Allah jaga dari kekikiran jiwanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan inilah ternyata ya cara menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara untuk menghadirkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ini pembahasan tentang Al-Hasyr itu Yahudi Bani Nadir. Ya, di mana muslimin berhasil mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Padahal awalnya ketika diminta untuk mengepung mereka tidak ada keyakinan dari muslimin bisa mengalahkan Bani Nadir. Tapi berkat pertolongan Allah, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi muslimin atas Yahudi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya di awal-awal surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasyr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari negeri mereka fi awalil hasyr. Ya di hari pengepungan yang pertama. Ma dhanantum ayakhruju. Kalian tidak mengira mereka akan bisa dikeluarkan. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka pun yakin, orang-orang Yahudi ini yakin mengira kalau benteng-benteng mereka bahkan bisa melindungi mereka dari Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Tapi Allah datangkan ya kepada mereka hukuman dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Allah hujamkan rasa takut yang luar biasa ke dalam hati mereka. Jadi ternyata pertolongan Allah ini adalah penghujaman rasa takut, penghujaman ar-ru'ab ke dalam hati musuh-musuh Islam yang menjadikan Yahudi itu kalah. Dan Allah munculkan di surat Al-Hasyr itu tema ukhuwah. Makanya seakan ukhuwah ini menghadirkan pertolongan Allah karena mereka yang ukhuwahnya baik, imannya baik. Dan kalau imannya baik, Allah berikan pertolongan, dan bentuk pertolongan Allah adalah Allah hujamkan ar-ru'ab, rasa takut yang luar biasa ke dalam hati musuh Islam. Di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan bertikai. Ya, jangan bertikai. Nah, bayangkan, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan bertikai. Nah, sekarang kemudian ada di antara kita ngaku taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi langsung bertikai. Nah, itu berarti bukan orang yang taat kepada Allah. Allah suruh jangan bertikai, malah bertikai ngakunya paling taat. Nah, ini masalah. Ya, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u, jangan bertikai. Kenapa? Fatafshalu. Ya, kalian akan menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang rih kalian. Ya, hilang kekuatan kalian. Dan rih itu adalah angin. Dan kalau kita buka Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan riyah, angin dalam bentuk jamak, biasanya temanya adalah angin-angin yang lembut. Karena angin itu semakin banyak, ya arahnya semakin banyak, berarti saling melemahkan sehingga lembut. Tapi kalau rih itu adalah angin yang menghancurkan. Nah, berarti ya ketika muslimin itu bersatu, anginnya itu adalah rih. Tapi kalau muslimin itu bertikai, ya anginnya nggak ada kekuatan sama sekali. Wa tadhhaba rihukum. Makanya Allah katakan dalam bersaudara itu wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan kalau Allah sudah membersamai mereka, siapa yang bisa mengalahkan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi ternyata kita ini untuk keimanan kita perlu kita koreksi lagi. Ya, perlu kita koreksi lagi. Ternyata pertolongan Allah jauh dari kita, ya sebabnya adalah kualitas iman kita. Ya, padahal kalau kita lihat sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengatakan, utitu khamsan, lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 hal. Yang 5 hal itu tidak diberikan kepada salah seorang Nabi pun sebelumku. Salah satunya adalah nusiratu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan pertolongan dengan mengucapkan rasa takut ke dalam hati musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Nah, boro-boro perjalanan 1 bulan, ya musuh di hadapan kita saja nggak ada takut-takutnya mereka, karena mereka melihat
ya muslimin yang bercerai-berai, dan itu adalah ya bukti keimanan muslimin yang bermasalah. Nah, ya maka terbukti di sini. Mereka yang ngaku iman kepada Allah, tapi sulit bersatu, sulit bersaudara, berarti coba koreksi iman mereka. Karena jalan iman itu satu. Maka siapa yang menempuh jalan iman pasti mudah untuk bersatu. Tapi kalau orang kemudian ngaku beriman, tapi tidak bisa untuk bersatu, berarti ada masalah dengan keimanannya. Ya, ada masalah dengan keimanannya. Nah, ini berkaitan dengan iman. Nah, dari iman tadi itu menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan inilah yang banyak Allah berikan kepada para sahabat, ya sehingga dalam setiap pertarungan melawan musuh-musuh Islam, jumlah sahabat tidak banyak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kemenangan ya bagi para sahabat. Nah, kalau ada kata Allah bersama orang-orang beriman, maka yang perlu kita hadirkan adalah tentang ma'iyah, ya tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar iman dengan benar, itu nanti kita mendapatkan ma'iyah khosoh. Kalau kita belajar imannya bermasalah, ya kita ma'iyahnya ya ma'iyah amma, ma'iyah secara umum. Apa bedanya ma'iyah amma dengan ma'iyah khosoh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian aina ma kuntum, ya dimanapun kalian berada. Nah, kebersamaan seperti apakah yang Allah hadirkan ya bagi siapapun dan dimanapun? Yang demikian adalah ma'iyah amah, kebersamaan yang bersifat umum. Untuk siapa? Untuk siapapun. Dan ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm, ma'iyah yang berkaitan dengan ilmunya Allah. Orang kafir dimanapun, apapun yang dia lakukan, Allah tahu. Allah bersamai dia. Allah bersamai dengan ilmunya. Orang beriman, dimanapun, kapanpun, apapun yang dilakukan, Allah tahu. Karena Allah bersama dia. Tapi yang demikian adalah ma'iyatul ilm. Ma'iyah berkaitan dengan ilmunya Allah, yang ilmu Allah itu meliputi semuanya. Nah, kalau model ma'iyah kita sama seperti orang kafir, ya terus apa bedanya? Ya bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Maka harus kita naikkan untuk mendapatkan ma'iyah yang bersifat khusus itu. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, di Sirah Nabawiyah, yang demikian ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau bersama sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya di dalam gua, ya kemudian ketika di dalam gua itu dikejar-kejar oleh musuh, yang mereka dengan kondisi apapun, ya ingin mendatangkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ya kepada para pemuka Quraisy. Tapi ketika ketakutan itu luar biasa, ya maka Nabi hanya mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya tidak usah sedih, Allah itu bersama kita. Dan kebersamaan yang seperti apa yang dimaksud oleh Nabi? Nah, ini bukan kebersamaan yang bersifat umum tadi, tapi ma'iyah di sini adalah ma'iyah khasah. Kebersamaan yang bersifat khusus. Ya, kebersamaan yang bersifat khusus. Nah, ma'iyah khasah ini ya dijelaskan oleh para ulama adalah ma'iyatu al-hifadz. Ma'iyah yang sifatnya adalah penjagaan. Ma'iyatu at-ta'yid. Ma'iyah yang sifatnya adalah penguatan. Dan ma'iyatun nasr. Ma'iyah yang sifatnya pertolongan. Dan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau menjelaskan kenapa musuh itu tidak sanggup melihat Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Bakar ketika melihat musuh ada di atas, seandainya mereka melihat ke bawah pasti kelihatan. Ya, tapi Syekh Asy-Sya'rawi mengatakan seandainya mereka lihat ke bawah, insya Allah nggak kelihatan. Kenapa? Karena Abu Bakar dengan Nabi sudah dibersamai oleh Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di surat Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah itu tidak sanggup dijangkau oleh pandangan-pandangan. Tapi justru Allah itu yang sanggup menjangkau pandangan-pandangan. Wa huwa latiful khabir, dan Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Jadi Allah tidak sanggup dilihat oleh pandangan. Dan kalau mereka dibersamai oleh Allah yang tidak sanggup dilihat oleh pandangan, maka mereka tidak akan terlihat. Dan ini kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, ya beberapa kali Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya tidak terlihat oleh musuh-musuhnya. Ya kisah ketika awal dakwah jahriyah turun surat Al-Lahab,
Yang di situ kemudian Allah mencela Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Maka Ummu Jamil segera mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya, dia membuat syair yang mengejek habis-habisan. Ya, Nabi Muhammad SAW yang ketika itu sedang berada bersama Abu Bakar As-Siddiq ya di dekat Ka'bah. Tapi yang dimarahi habis-habisan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar kemudian merasa heran, wahai Rasulullah, ya kenapa engkau tidak terlihat? Ya Allah sudah tutup penglihatannya. Dan ketika Nabi hendak hijrah pun juga sama. Ya, orang-orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad itu pun tidak sanggup melihat beliau. Ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini adalah ma'iyah yang bersifat khassa. Ya, bagi mereka yang dibersamai Allah dengan kebersamaan khusus inilah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita dapatkan kalau kita belajar imannya itu benar. Ya, kalau kita belajar imannya itu benar. Nah, maka kalau kita uraikan. Jadi manusia ini terdiri dari unsur jiwa dan unsur fisik. Ya, unsur jiwa dan unsur fisik. Nah, jiwa ini adalah sesuatu yang kemudian tidak akan pernah mati. Makanya dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dia merasakan kematian, tapi dia tidak akan mati. Nah, kemudian jasad itu Allah ciptakan dari tanah. Dan yang dari tanah akan kembali ke tanah. Nah, jadi kalau seseorang mati, itu jasadnya yang dari tanah kembali ke tanah. Dan jiwanya, ya Allah cabut. Ya, jiwanya Allah cabut. Ya, di akhirat nanti kemudian dikumpulkan lagi, walaupun dengan fisik yang berbeda. Fisik yang bukan fisik dunia, tapi fisik yang merupakan ya hasil amal dia di dunia. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa dikumpulkan kembali dengan fisik-fisiknya. Nah, jiwa manusia itu punya korelasi yang kuat dengan fitrah. Dan fisik manusia itu punya korelasi yang erat dengan tabiat. Dan karena fisik manusia itu terbuat dari tanah, ya tercipta dari tanah, maka tabiat manusia itu cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah. Ya, jasad manusia itu cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah. Makanya urusan makanan, ya di Islam kan diatur. Ya, kita ini tidak makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Di antara makanan yang Allah haramkan adalah ya hewan-hewan buas. Ya, hewan-hewan buas. Kenapa? Ya, karena kita ini sudah puas. Ya, kita ini sudah puas. Makanya kalau makan yang puas tambah puas lagi kita. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dasar manusia? Ya, di surat Al-Ahzab, inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menawarkan al-amanah. Ya, menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu karena mereka khawatir tidak sanggup menjalankannya. Wa hamalahal insan. Dan amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya sifat dasar manusia itu adalah zalum. Ya, sangat zalim, jahul, sangat jahil. Nah, makanya kalau dahulu ada ungkapan sebuas-buas harimau. Ya, dia tidak akan membunuh anaknya. Tapi manusia, ya ada yang tega membunuh anaknya. Ya, tapi kalau kemudian ada orang yang protes, oh kalau sekarang ada hewan itu yang membunuh anaknya. Ya, terus gimana kita memahami yang demikian? Yang demikian karena hewan itu ketularan manusianya. Ya, jadi hewan itu bisa ketularan manusia. Ya, makanya ya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika para pengembala itu melihat serigala-serigala bisa duduk manis dengan ya domba-domba, dengan kambing-kambing. Ya, mereka merasa heran, ini kenapa? Ya, kok bisa jadi jinak seperti itu, serigala-serigala itu. Oh, ini pasti ada sesuatu yang terjadi, dan benar. Kepemimpinan muslimin berganti. Ya, kepada Umar bin Abdul Aziz yang soleh luar biasa, keadilan di mana-mana. Ya, sampai hewan berperilaku seperti itu. Dan nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun juga sama. Ya, anak-anak itu bisa bermain dengan singa, bermain dengan ular itu tanpa takut untuk dimangsa dan digigit. Ya, dalam hadits yang sahih dijelaskan, ya kondisi akhir zaman ketika kemakmuran itu Allah hadirkan, ya di zaman turunnya Nabi Isa dengan Imam Mahdi itu. Nah, berarti hewan-hewan itu punya kaitan yang erat dengan manusianya.
Nah, kalau hewan yang awalnya tidak membunuh anaknya, manusia sudah membunuh anaknya. Kok sampai hewan bunuh anaknya, berarti manusianya sudah sangat parah sekali. Ya, manusianya sudah sangat parah sekali. Nah, itu ya makanya fisik manusia itu yang terbuat dari tanah cenderung mengajak pada sesuatu yang rendah. Tapi jiwa manusia kaitannya dengan fitrah. Dan fitrah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir maka dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, berarti kalau pergeseran fitrah itu kepada Yahudi, Nasrani dan Majusi, berarti fitrah setiap manusia itu adalah Islam. Dan ini pula yang Allah tegaskan di dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu pada agama Allah yang lurus. Itu adalah fitrah. Yang di atas fitrah itu Allah ciptakan manusia. Dzalika dinul qayyim. Fitrah itu adalah agama yang lurus walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya agama Islam itu selaras dengan fitrah manusia. Ya, maka ajaran agama Islam itu selaras dengan fitrah manusia. Makanya kalau kemudian kita lihat sholat. Sholat itu beban bagi fisik kita. Tapi dia adalah kenikmatan bagi jiwa kita. Karena itu fitrah. Zakat itu beban bagi fisik kita. Fisik kita cenderung tidak rela keluar harta. Tapi jiwa kita itu kemudian bahagia luar biasa ketika kita memberikan harta kita untuk orang lain. Puasa juga sama. Fisik itu tidak suka puasa. Tapi jiwa mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Makanya taklif itu sebetulnya bagi mereka yang jiwanya masih belum bisa mengalahkan fisiknya. Ibadah-ibadah itu rasanya menjadi taklif. Tapi bagi mereka yang jiwanya sanggup mengalahkan unsur fisiknya, ya maka ibadah itu adalah kenikmatan. Dan kalau kita lihat ya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, ya ketika mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong istirahatkan kita dengan sholat. Jadi sholat itu ya menjadi istirahat bagi para sahabat, kenikmatan luar biasa. Ya, tapi kalau kita mungkin ketika Bilal ada, mungkin kita mengatakan ya Bilal arihna minas shalah. Ya wahai Bilal, istirahatkan kita dari sholat. Kita capek Bilal, fisik kita ini capek. Nah, itu bukti kalau sentuhan yang ada di kita itu fisik yang lebih dominan, bukan jiwa. Ya, maka nutrisi jiwa ini tadi keimanan. Makanya ada ungkapan ghidhaul jasad at-ta'am wa syarab. Nutrisi untuk fisik, ya untuk jasad adalah makanan dan minuman. Wa ghidhaul aql al-ilm. Dan nutrisi untuk akal itu adalah ilmu. Wa ghidhaul qalb al-iman. Dan nutrisi untuk hati itu adalah iman. Makanya ada ungkapan di dalam hati manusia itu ada rongga. Yang rongga itu tidak bisa ditutupi dengan banyaknya harta. Ya, rongga itu tidak bisa ditutupi dengan kepopuleran. Rongga yang ada dalam hati itu tidak bisa ditutupi dengan jabatan yang tinggi. Tapi rongga yang ada dalam hati itu ya bisa ditutupi dengan keimanan. Makanya ada orang yang kaya raya bunuh diri. Nggak bahagia dia. Ya, orang yang kemudian terkenal, populer, bunuh diri, nggak bahagia dia. Ya, kemudian orang yang kedudukannya tinggi juga bunuh diri, tidak bahagia dia. Makanya bahagia itu datangnya dari dalam hati. Ya, dari dalam hati karena dia sentuhannya adalah jiwa. Ya, tapi kalau kelezatan itu sentuhannya adalah fisik. Makanya mereka yang ngejar dunia hanya mendapatkan kelezatan, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi mereka yang kemudian memberikan nutrisi untuk jiwanya, untuk hatinya. Ya, mereka mendapatkan kebahagiaan walaupun bisa jadi fisik itu terlihat menderita, tapi bahagia. Ya, makanya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya ketika ya menjelaskan tentang surga fid dunya jannah malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu adalah surga. Ya, di dunia ada surga. Siapa yang tidak memasukinya dia tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Dan surga dunia ya tadi, ya surga yang sumbernya adalah iman, keimanan. Maka beliau mengatakan, jannati fi sodri, surgaku ya di dalam dadaku. Ketika mereka memenjarakanku, maka itu khalwah, ya kesendirian untuk bisa bermunajat kepada Allah. Ketika mereka mengasihkanku,
maka itu siaha, jalan-jalan untuk bisa melihat ciptaan Allah. Dan jika mereka membunuhku, maka itu syahadah. Ya, kesyahidan di jalan Allah. Maka orang beriman itu ya hatinya selalu lapang, selalu bahagia. Ya, dan itu berkaitan dengan iman. Ya, makanya iman itu sentuhannya fitrah. Fisik sentuhannya tabiat. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dha'ifa, dalam keadaan lemah. Ya, kenapa? Karena secara fisik kita lemah. Makanya kalau kemudian kekuatan kita hanya mengandalkan fisik, ya kalah kita dengan hewan-hewan yang fisiknya besar-besar itu. Makanya kekuatan manusia bukan hanya pada fisiknya. Ya, bukan berada pada fisiknya. Nah, kenapa sih Allah kemudian ciptakan fisik kita ini lemah? Agar kita sebagai manusia yang lemah itu bersandar hanya kepada Allah Al-Qawi. Allah yang kuat. Karena manusia itu kalau kemudian dia merasa kuat, merasa cukup, dia nggak butuh Allah. Kalla, innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya nggak butuh lagi. Kalau manusia merasa nggak butuh Allah, dia akan melampaui batas dia. Makanya karena Allah sayang kepada kita, Allah ciptakan fisik kita ini lemah agar kita merasa butuh kepada Allah. Ya, kemudian dikatakan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan terburu-buru. Karena fisik manusia itu suka terburu-buru. Ya, suka balasan di dunia. Tapi justru jiwa itu mendapatkan ketenangan ketika balasannya itu di akhirat. Makanya lagi-lagi di dunia ini terjadi pertentangan yang luar biasa, pertarungan yang luar biasa. Ya, antara unsur jiwa dan unsur fisik. Ya, unsur jiwa dan unsur fisik. Makanya jiwa yang sanggup mengalahkan fisiknya adalah an-nafs al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa tahuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu an-nafs al-mutmainnah. Jiwa yang sanggup mengalahkan unsur fisiknya. Kemudian ada an-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang cenderung mengajak kepada keburukan. Itu sebetulnya jiwa yang dia kalah oleh unsur fisiknya. Makanya perkataan wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, sebagian mengatakan ini perkataan Nabi Yusuf. Tapi yang rojih insyaallah itu bukan perkataan Nabi Yusuf. Itu perkataan istri Al-Aziz. Ya, perkataan istri Al-Aziz walaupun dia nantinya taubat. Ya, tapi dia menjelaskan tentang masa lalu dia ketika dia berbuat salah, dia mengatakan wa ma ubari'u nafsi, saya tidak membebaskan diri saya dari kesalahan. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena jiwa itu cenderung ya mengajak kepada keburukan. Nah, ini jiwa-jiwa yang kalah oleh unsur fisiknya. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbu. Siapa? Jiwanya Nabi Yusuf. Ya, digoda seperti itu pun tidak. Ya, tidak tergoda. Ya, tapi kemudian dia sadar kalau Rabbnya itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau an-nafs al-lawwamah, jiwa yang mencela, itu adalah jiwa yang ketika dia masih bertarung dengan unsur fisiknya cenderung mengajak kepada keburukan. Ketika dosa, jiwa itu masih mencela. Makanya an-nafs al-ammarah bisu itu jiwa yang benar-benar mati alarmnya. Ya, kalah dengan unsur fisiknya. Nah, itu jiwa. Ya, makanya jiwa kita itu selaras dengan Islam, apapun yang disyariatkan dalam Islam itu menjadi ketenangan tersendiri bagi jiwa. Tapi kalau yang dominan adalah fisiknya, itu jadi beban. Makanya beda mereka yang kemudian punya keimanan yang kokoh dengan mereka yang tidak punya keimanan yang kokoh. Makanya Nabi itu nanam iman itu sampai 13 tahun di Mekah. Ya, untuk merasakan itu. Nah, hasilnya adalah ya Bilal arih Nabi sholat. Kalau kita nggak pernah belajar iman, ya belajar iman juga tadi banyak yang tidak sesuai dengan hasil seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, berarti prosesnya salah. Ya, berarti materinya salah. Ya, nah ini yang kemudian perlu kita pahami. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya sibghah. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Celupan warna Allah. Siapakah yang lebih baik celupan warnanya dibandingkan Allah? Wa nahnu lahu 'abidun, dan kita lahu hanya kepadanya 'abidun, menjadi hamba-hamba. Nah, ini bagi mereka yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Dia akan mensibghah dirinya dengan
ya dengan nama-nama Allah yang indah. Makanya nanti nama Allah itu ada dua. Nama Allah yang berkaitan dengan jamal, keindahan, dan nama Allah yang berkaitan dengan jalal, kemuliaan. Walaupun nanti ada yang mengatakan ada nama Allah yang berkaitan dengan kamal, kesempurnaan. Ya, adalah gabungan dua nama yang saling bertentangan. Ya, contohnya Allah itu Ar-Rafi', tapi di sisi yang lain Allah itu Al-Khafid. Allah itu Al-Mu'izz, di sisi yang lain Allah itu Al-Mudil. Nah, Allah itu Al-Mu'ti, di sisi yang lain Allah itu Al-Mani'. Nah, itu sebagian mengatakan itu adalah nama-nama Allah yang berkaitan dengan kamal, kesempurnaan. Ya, dua nama yang saling bertentangan tapi menunjukkan kesempurnaan. Nah, nama-nama Allah yang indah ini bisa kita sibukkan dalam diri kita. Ya, contohnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, di mana beliau ini adalah arhamu khalqillah bi khalqillah. Yang paling rahmat kepada makhluknya Allah dari makhluknya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah kamu menjadi lemah lembut. Jadi kenapa sih Nabi Muhammad itu kok begitu lemah lembut? Karena rahmatnya Allah. Dan rahmat di situ menggunakan nakirah. Dan ulama mengatakan nakirah di sini litaklil, untuk menunjukkan sedikit. Karena sedikit rahmat Allah saja kamu sudah lemah lembut. Nah, karena beliau itu mengimani Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan beliau merasa butuh rahmatnya Allah, maka beliau sibukkan rahmatnya Allah ke dalam dirinya menjadi sosok yang rahim. Maka kalau Allah itu rahim, kita rahim. Kalau Allah itu hakim, kita berusaha jadi hakim. Ya, makanya itu namanya sibghah. Ya, kalau fitrah itu selaras dengan Islam, tapi kalau sibghah itu lebih dari fitrah. Ya, lebih dari fitrah. Ya, fitrah manusia itu suka keadilan. Tapi tidak semua manusia menjadi adil. Kalau manusia menjadi adil, itu sibghah namanya. Setiap manusia suka kejujuran, itu fitrah. Tapi tidak setiap yang suka kejujuran menjadi orang yang jujur. Nah, untuk menjadi jujur itu sibghah. Nah, makanya kalau kemudian kita mempelajari nama-nama Allah yang indah, kemudian kita sibghahkan dalam diri kita nama-nama yang berkaitan dengan keindahan nama-nama Allah itu, nah seakan Allah hadir dalam diri kita. Bukan Allahnya yang hadir, tapi sifat-sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah itu hadir dalam diri kita. Nah, itu cara untuk mendapatkan ma'iyatullah al-khassah. Ma'iyat dari Allah yang bersifat khusus, yang tadi Allah berikan pertolongan, Allah berikan penjagaan, Allah berikan dukungan. Nah, itu yang kita butuhkan. Ya, makanya mustahil kita bisa mensibghah diri kita kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan tentang iman itu satu yang sangat panjang sekali. Ya, yang sangat panjang sekali. Nah, ya itu berkaitan dengan tabiat, fitrah, dan sibghah. Ya, dan kita kemudian bisa mensibghah diri kita, yang manakala kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. 100 dikurangi 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengihsoknya, dia pasti masuk surga. Nah, keseringan di antara kita itu menerjemahkan man ahsaha, siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Lah akhirnya Asmaul Husna itu dihafal, tapi tidak berefek. Nah, itu bukan ihsa. Dan ihsa itu juga beda dengan menghitung-hitung. Makanya kalau di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, Allah gunakan kata ada ya'uddu. Tapi jawabannya la tuhsuha, bukan la ta'udduha. Ya, kita bisa menghitung nikmat Allah, tapi dengan ada ya'uddu. Tapi kalau mengihsa nikmatnya Allah, nah kita nggak sanggup. Ya, la tuhsuha. Kalian tidak sanggup untuk mengihsanya. Jadi ihsa itu ya dia menghitung, memahami, dan menjalankan dengan sangat maksimal konsekuensi dari setiap nama Allah itu. Makanya mereka yang kemudian 99 saja menguasai nama-nama Allah yang indah, mensibukkan dirinya dengan itu, mengamalkan konsekuensinya, jaminannya surga. Ya, jaminannya surga. Padahal nama Allah itu tidak terhitung. Karena ada nama-nama yang hanya Allah saja yang tahu. Dan ada nama-nama yang nanti Allah bukakan kepada sebagian hambanya yang tidak dibukakan kepada sebagian yang lain. Tapi kalau 99 saja kita kuasai, pasti masuk surga. Nah, ini yang kemudian ya belum kita pelajari dengan maksimal.
Ya, contohnya dari rahmat tadi saja. Ya, kalau kita beriman kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kita beriman kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya efek dari sibghah terhadap rahmatnya Allah kita menjadi lemah lembut. Lihat Nabi Musa, ya lihat Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, kenapa dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada dia perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia yatadzakkar, dia mengambil pelajaran dan yakhsha, ya punya rasa khasyah. Ya, bayangkan ya Fir'aun, manusia yang kafir, bukan sekedar kafir, mengaku Tuhan. Ya ternyata terhadap manusia yang ngaku Tuhan, kita disuruh lemah lembut. Berarti kepada yang kafir yang tidak ngaku Tuhan harusnya lebih lemah lembut lagi. Nah kemudian kepada yang kafir saja lemah lembut, apalagi kepada saudara sama muslim. Kepada saudara sama muslim yang bisa jadi tidak punya hubungan kekeluargaan kita lemah lembut, apalagi dengan yang punya hubungan kekeluargaan. Nah kepada yang punya hubungan kekeluargaan kita diminta untuk lemah lembut padahal mereka tidak tinggal satu rumah dengan kita. Bagaimana dengan yang tinggal satu rumah dengan kita? Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Nah, itu urutan rahmat yang benar. Kalau memang belajar imannya benar, menurunkan imannya juga benar. Kalau sekarang kemudian orang rahmat, ya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat kepada non-muslim harus kita hargai, harus kita jaga. Giliran kepada saudara seimannya, ya kemudian ya sikapnya terbalik, ya menjadi orang-orang yang pengis, orang-orang yang kemudian tidak punya kasih sayang. Nah, kok mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin? Ya enggak benar sama sekali. Ya makanya orang yang belajar imannya benar, akhlaknya pasti benar, sikapnya pasti benar. Ya makanya orang kalau belajar akidah, belajar iman, kok kemudian semakin keras hatinya, nah itu masalah. Tapi orang kok sok-sokan lembut hatinya, tapi justru kepada non-muslim, keras kepada muslim, nah itu juga salah belajarnya. Ya salah belajarnya. Nah makanya lagi-lagi turunan dari iman itu adalah akhlak. Ya turunan iman itu adalah akhlak. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya beliau mengatakan al-iman huwal khuluq. Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fil iman. Iman itu adalah akhlak. Maka barang siapa yang akhlaknya lebih baik daripada kamu, yakinlah imannya itu lebih baik daripada kamu. Nah makanya kalau sekarang orang belajar iman, akhlaknya nggak baik, masalah. Ya tapi nggak mungkin ada orang akhlaknya baik kalau imannya nggak baik. Ya jadi kalau kita lihat di Islam itu, ya kan sebagian mengartikan akidah itu seperti akar, ibadah itu seperti batangnya, dan akhlak itu seperti buahnya. Bisa demikian. Tapi kalau kemudian kita lihat fase makiyah dan fase madaniyah, fase makiyah itu yang ditanamkan oleh Nabi adalah iman. Hasil dari iman itu adalah akhlak. Di fase makiyah, madaniyah diajarkan ibadah. Hasil dari ibadah itu akhlak. Jadi akhlak itu adalah buah dari keimanan dan akhlak itu adalah buah dari ibadah. Jadi ibadah itu diapit oleh dua akhlak. Makanya kalau ada orang ahli ibadah akhlaknya buruk, berarti ada masalah dengan iman dia. Tapi ada orang yang kemudian akhlaknya katanya baik, tapi nggak ibadah. Nggak benar juga itu. Makanya sampai ada ungkapan, ya pokoknya ini menunjukkan masalah di kaum muslimin. Ya sampai kemudian muncul ungkapan, ya nggak apa-apalah, nggak sholat, yang penting baik. Yang lain lagi ya, nggak apa-apa, nggak baik, yang penting sholat. Ya nggak begitu, itu sama-sama nggak benar. Ya harusnya kalau orang itu sholat pasti baik. Ya kalau orang itu kebaikannya memang benar-benar baik, pasti dia sholat. Ya karena urutannya begitu. Ya urutannya begitu. Ya iman kepada Allah melahirkan akhlak. Dikasih ibadah, akhlaknya lebih tinggi lagi. Ya akhlaknya lebih tinggi lagi. Nah makanya kita belajar iman itu. Ya kita belajar iman itu kita ingin. Ya kita ingin kemudian kita sampai di level tauhid yang benar-benar tauhid.
Ya sampai kalau level tertinggi bersuci versi Imam Al-Ghazali itu, ya versi Imam Al-Ghazali adalah ketika kita bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari selainnya. Dari selainnya. Makanya kalau tadi ikatan nasab itu mengalahkan ikatan kepada Allah, berarti kita belum sepenuhnya mentauhidkan Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya contoh misalkan orang tua kita itu bukan pemilik kita, orang tua kita bukan pencipta kita, orang tua kita bukan yang ngasih rezeki kepada kita. Kok kita sanggup berkorban karena orang tua kita? Tapi Allah pencipta kita, Allah pemilik kita, Allah yang ngasih rezeki kita. Kita tidak sanggup berkorban untuk Allah. Nah berarti masalah dengan kita. Ya bayangkan, ya ini kaidah kebahagiaan. Ini kadang kita karena nggak kenal Allah saja. Ya seseorang demi orang tuanya, demi keluarganya, kadang harus banting tulang, ya bekerja dari pagi pulang malam. Untuk apa? Untuk kebahagiaan keluarganya. Orang yang lain melihat kasihan sekali orang itu, ya kerja sampai begitu banting tulang, ya bekerja dengan sangat keras. Nah tapi orang yang bekerja untuk cinta kepada keluarganya, dia tidak butuh dikasihani. Orang mengatakan kasihan dia, tapi dia merasa saya tidak perlu dikasihani. Saya laksanakan ini, saya kerjakan ini untuk kebahagiaan keluarga saya. Dan kalau keluarga saya bahagia luar biasa. Nah, tapi kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah? Makanya mereka yang mengenal Allah pasti akan cinta kepada Allah. Ya, pasti akan cinta kepada Allah. Nah, makanya kadang mereka yang sampai level cinta kepada Allah itu, dia ibadah dengan ya sangat luar biasa. Sampai orang lain mengatakan kasihan sekali. Dia kok ibadah sampai seperti itu. Ya, tapi orang yang beribadah karena cinta kepada Allah, dia mengatakan, saya nggak perlu dikasihani. Saya menikmati dan bahagia luar biasa ketika bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita itu ya berbakti kepada orang tua. Kita nggak butuh. Ya, bakti kita itu dibalas oleh orang tua. Kenapa kita bakti kepada orang tua? Karena kita ingin membalas jasa orang tua. Nah, harusnya kan kita itu seandainya nggak Allah balas pun, kita seharusnya sudah harus baik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah sangat baik kepada kita. Nah makanya mereka yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah sampai di level ihsan. Padahal tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ya al-Islam, ya ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kata Nabi, al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah atau waktu tizaka, waktu suma Ramadan, waktu hujjal bait ini tata ilai sabila. Kata Jibril, sadaqta. Kemudian, ya Muhammad akhbirni anil iman. Al iman antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu minabil qadari khairi wa syarri. Sadaqta. Baru berkata, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Nah makanya orang yang ihsan itu, yang hanya bisa fokus hanya kepada Allah, adalah orang-orang yang bisa merasakan kebaikan Allah. Makanya kaidah ihsan itu begitu. Kenapa kita ihsan kepada orang tua kita? Karena kita merasakan ihsannya orang tua kepada kita. Kita balas ihsannya orang tua kita dengan ihsannya kita. Nah kapan kita bisa ihsan kepada Allah? Kalau kita merasakan ihsannya Allah. Ya kalau kita merasakan ihsannya Allah. Makanya di Al-Quran dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan ihsanlah seperti Allah ihsan kepadamu. Nah bagaimana kita bisa merasakan ihsannya Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Nah ini masalah. Makanya ya mereka yang hanya beriman kepada Allah sebagai pencipta. Iblis juga beriman kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Nah tapi iblis ya iblis, kafir dia. Berarti dia tidak mengenal Allah dalam arti sebenarnya. Dulu orang-orang Yahudi juga beriman. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dalam arti yang sebenarnya, kafir juga. Orang Nasrani dulu beriman. Tapi karena tidak mengenal Allah sebenarnya, kafir juga dia. Ya makanya innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Oh, Allah itu fakir, kami itu kaya. Nah, mereka tidak beriman kepada Allah Al-Ghani. Mereka tidak kenal kepada Allah Al-Ghani. Makanya sikap mereka kepada Allah seperti itu. Orang-orang Nasrani mengatakan
Innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu adalah tiga, ya trinitas. Bahkan mereka mengatakan innallaha wal masih ibnu Maryam. Allah itu adalah al-Masih ibnu Maryam. Ya, kemudian orang-orang musyrik juga sama. Dahulu pengikut agama Nabi Ibrahim. Tapi karena tidak kenal Allah dengan benar, mereka musyrik. Ya, mereka musyrik. Ya, makanya di Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Ketika ditanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar layaqulunna Allah. Ketika ditanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a wa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Ketika ditanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan dari langit yang menumbuhkan dengannya bumi yang telah mati, mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka musyrik? Ya, mereka tidak beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan di antara mereka tidak mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan sesungguhnya milik Allah itu nama-nama yang baik. Ya, bagi Allah itu nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Sebagian mengatakan fad'uhu biha, berdoalah dengan menggunakan nama-nama itu. Ini temanya tawasul dengan nama-nama Allah yang indah. Sebagian yang lain mengartikan fad'uhu biha, sibhokan nama-nama itu ke dalam dirimu dan panggillah Allah dengan itu agar kamu dibersamai Allah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang ilhad, yang tidak percaya pada nama-nama Allah itu. Nah, makanya iman kepada Allah itu nanti prosesnya panjang, tapi hasilnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah ini mungkin pembahasan terakhir. Ya, walaupun lagi-lagi ini sebuah pembahasan yang besar, konsep dalam Islam, ya tidak mungkin kemudian ya bisa kita bahas detail ya dalam waktu yang singkat, tapi minimal kita punya gambaran. Ya, agar kemudian kita tahu kita ini sedang sakit, bagaimana cara menyembuhkan sakit kita, bagaimana cara mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan korelasi iman dengan peradaban. Ya, tadi kita lihat sahabat itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Kita belum. Kalau tadi kita bahas iman, ya kita bahas iman itu kan rukunnya nanti ada 6. Ya, tadi yang disampaikan oleh Nabi kita kepada Jibril ada 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian cabang dari iman, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Riwayat yang lain mengatakan al-iman bid'un wa situna syu'bah. Jadi iman itu 60 sekian cabang. A'laha, yang tertinggi adalah al-kalimah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah itu adalah menghilangkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah satu cabang dari keimanan. Nah, cabang iman ada 70 sekian atau 60 sekian. Rukunnya ada 6, tapi pilar utamanya itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tapi kalau kemudian kita pahami, ya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Ya, mahabbah itu cinta kita kepada Allah. Roja kita itu harapan kita kepada ya surganya Allah. Dan khauf itu adalah takutnya kita kepada siksaan Allah. Ya, rojaknya kita pada surganya Allah, khaufnya kita pada nerakanya Allah. Tapi kalau kemudian kita beribadah hanya motivasinya surga dan neraka, itu masih berada di iman kepada hari akhir. Ya, tapi kalau kemudian kita benar-benar ya beriman kepada Allah, ya kita beribadah itu karena mahabbah, cinta kita kepada Allah. Nah, makanya kalimat yang disampaikan oleh para ahli sufi itu perlu kita pahami dengan benar. Ya, bukan kemudian ketika mereka mengatakan ya sebagaimana yang masyhur dari perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, bahkan beliau mengatakan ya seandainya ya beliau membawa air dan bawa api. Ya, ketika beliau membawa api itu beliau mengatakan saya ingin membakar surga. Ya, ketika membawa air itu saya ingin memadamkan neraka, agar orang-orang itu beribadah kepada Allah bukan karena surga dan neraka. Makanya ungkapan yang masyhur, ya Allah, jika saya beribadah kepadamu mengharapkan surgamu, haramkan surgamu untukku. Dan jika aku beribadah kepadamu, ya karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Nah, ini kalimat perlu dipahami dengan benar. Makanya bahkan ada tulisan ilmiah, entah tesis, entah disertasi itu yang membahas kalimat ini.
Harus dipahami dengan benar. Tapi intinya mereka yang cinta kepada Allah. Ya, mereka yang cinta kepada Allah. Itu motivasi ibadahnya adalah kecintaan itu. Nah, makanya kalau Nabi kita mengatakan nanti ada haqiqatul iman, ada halawatul iman. Ada hakikat iman, ada manisnya iman. Mereka yang tidak sampai level cinta kepada Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang ketika ada dalam diri seseorang dia merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, melebihi selain keduanya. Nah, makanya kalau kita beriman kepada Allah, tapi kalau belum bisa menjadikan Allah lebih cinta, lebih kita cintai dari siapapun, belum pernah merasakan manisnya iman itu. Ya, makanya mereka yang sudah merasakan manisnya iman, ibadah yang luar biasa itu, ya ibadah yang luar biasa itu rasanya ya bukan beban, tapi kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Makanya mereka yang ngaku walinya Allah, tapi kemudian saya nggak butuh ibadah lagi. Cinta saya itu sudah cukup. Nah, itu salah kaprah itu. Justru cinta kita itu menghadirkan ya pemberian yang luar biasa melalui pengabdian berupa ibadah-ibadah itu. Nah, itu iman. Nah, kalau ilmu itu nanti ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu billah. Yang kedua adalah al-ilmu bi awamirillah wa nawahi. Dan yang ketiga adalah al-ilmu bi khalqillah. Al-ilmu billah, ilmu berkaitan dengan Allah. Al-ilmu bi awamirillah wa nawahi, ilmu berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangannya. Kemudian yang ketiga al-ilmu bi khalqillah, ilmu berkaitan dengan ciptaan Allah. Nah, ini kalau kita pahami, wahyu pertama itu kenapa? Ya, turunnya adalah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia min 'alaq, ya dari sesuatu yang menggantung. Ya, dari darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan kamu akan dapati Rabbmu itu yang paling dermawan, paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui perantara kalam, ya qalam, pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nah, Iqra di situ, apa sih yang kita baca? Ulama mengatakan yang kita baca itu ada 3 kitab. Kitabullahil mastur, kitab Allah yang tertulis. Yang kedua, Kitabullahil al-mansyur, kitab Allah yang tersebar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Kitabullahil mandur, kitab Allah yang kita lihat dengan penglihatan kita. Nah, sebagian yang lain menggunakan istilah yang berbeda. Kita mengenal Allah itu pertama ma'rifatullah bi kalamihi, mengenal Allah melalui kalamnya. Dan itu adalah ayat Qur'aniyah. Disebut juga Kitabullahil mastur. Kita mengenal Allah melalui af'alnya, ma'rifatullah bi af'alihi, melalui perbuatan-perbuatan Allah yang disebut ayat takwiniyah. Yang itu tadi kita menyebutnya Kitabullahil mansyur. Kemudian yang ketiga, ma'rifatullah bi khalqihi, mengenal Allah melalui makhluknya, yang disebut dengan ayat kauniyah, yang tadi kita mengatakan Kitabullahil mandur. Ya, jadi baik yang kita baca itu adalah Kitabullahil mastur, Kitabullahil mansyur, Kitabullahil mandur, ujungnya adalah bismi rabbik, mengantarkan kita kepada Rabb kita, yaitu Allah. Makanya pengetahuan yang tidak mengantarkan kepada Allah, dia hanya pengetahuan tapi bukan ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang mengantarkan kita kepada Allah. Yang mengantarkan kita kepada Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang punya rasa khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya. Makanya innamal ilmu alladzi yuwarithu al-khasyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah yang melahirkan khasyah. Jadi beda ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan sekedar pengetahuan. Tapi kalau kemudian dia mengantar kepada Allah, maka dia adalah ilmu. Ya, dia adalah ilmu. Makanya ilmu tertinggi itu ilmu berkaitan dengan Allah. Yang kedua, ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Nah, mereka yang belajar ilmu tentang Allah dulu, baru ilmu tentang perintah dan larangannya itu menghasilkan takwa. Tapi mereka yang belajar ilmu tentang perintah dan larangan Allah sebelum mengenal Allah, itu fikihnya fikih fatwa. Ya, fikihnya fikih fatwa. Makanya kenapa di fase Makkiyah yang diajarkan Nabi itu adalah mengenalkan Allah dulu, baru di fase Madaniyah diajarkan perintah dan larangannya.
Karena kalau sudah cinta kepada Allah itu akan maksimal. Memberikan yang terbaik bagi Allah. Ya, ketaatan kepada Allah. Baik ketika melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya. Makanya takwa itu cenderung mengajak pada satu yang tinggi, naik. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan istitoah kalian. Dan istitoah itu terus grafiknya naik. Dan takwa itu berarti mengajak kepada sesuatu yang naik. Tapi kalau fatwa itu cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah. Ya, mengajak kepada sesuatu yang rendah. Makanya beda takwa dengan fatwa. Ya, lihat. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal kemudian ditanya oleh seseorang yang pakaiannya terkena lumpur, boleh tidak Imam sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena lumpur? Boleh. Tapi giliran beliau yang terkena lumpur, ya beliau pulang. Kemudian mengganti pakaian beliau. Kemudian baru sholat. Ketika ditanya, katanya boleh wahai Imam. Ya hadhihi taqwa wa tilka fatwa. Ini takwa dan yang kemarin fatwa. Nah, makanya mereka yang belajar fikih, tapi imannya nggak cukup, itu cenderung ngambil fatwa. Jadi kalau kemudian diajak, yuk kita manjangkan jenggot, itu kan cuma sunnah doang. Jadi sunnah itu jadi doang. Yuk kita angkat celana kita biar ya mengikuti sunnah Nabi, cuma sunnah doang. Nah, maka cenderung sunnah itu menjadi sesuatu yang remeh. Ya, kita tidak membahas khilafiyah masalah wajib atau tidaknya. Tapi tadi, yuk kita sekedar jadikan itu sunnah, ya cuma sunnah. Kita ajak meninggalkan yang makruh, cuma makruh. Nah, akhirnya syariat itu ya sebegitu rendah di hadapan dia. Makanya kenapa dahulu sahabat itu belajar iman baru belajar Quran. Ketika belajar Quran, tambah imannya. Nah, itu maksudnya tadi, ya, belajar mengenal Allah dulu, baru kalau sudah mengenal Allah, baru mengenali perintah dan larangannya. Tapi kalau kemudian belajar perintah dan larangannya sebelum benar-benar kenal Allah, itu jadi beban perintah Allah itu. Jadi tadi, ketika melaksanakan pun ujung-ujungnya hanya takut surga, takut neraka dan pengen surga. Bukan nggak boleh. Tapi kalau versi Imam Ghazali yang demikian itu hanya sekedar salim. Dia selamat memang di batas itu. Tapi rawan kalau kemudian geser sedikit jadi halik dia. Binasa. Makanya robih itu bukan hanya kewajiban yang dilaksanakan. Sunnah pun semaksimal kita bisa kita laksanakan. Ya, robih itu yang untung itu bukan sekedar haram yang ditinggalkan. Sebisa mungkin makruh pun kita tinggalkan. Nah, sehingga kalau suatu saat kita futur, itu minimal nggak sampai halik. Karena yang kita laksanakan itu di tahapan robih. Tapi kalau sekedar nyari batasan yang standar, geser dikit, ya bisa melakukan perbuatan dosa kita. Nah, jadi begini, makanya kondisi umat sekarang itu mereka belajar fikih, tapi imannya nggak cukup. Jadi justru fikih itu menjadi ajang pembenaran. Ya, jadi ajang pembenaran. Fatwa itu bisa dicari-cari. Ya, makanya mereka yang imannya nggak cukup itu bisa memelintir ya banyak fatwa ataupun yang lain. Ya, makanya kenapa iman dulu baru kemudian Quran. Ya, iman kepada Allah dulu baru kemudian memahami perintah dan larangannya. Ya, karena efeknya nanti seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berdoa kan begini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang menyejukkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa imam. Nah, makanya selama kita itu standar fikihnya masih fatwa, sulit bersatu umat Islam ini. Tapi kalau standar fikihnya adalah fikih takwa, insya Allah bisa bersatu. Makanya yang kita minta dari Allah itu hadirkan dulu generasi yang bertakwa, baru kita meminta untuk jadi pemimpinnya. Nah, makanya kenapa sekarang umat Islam itu ribut terus? Karena standarnya standar fatwa. Dan habis debat nggak ada aksi. Nggak ada aksi. Makanya memang perlu dirombak total ya kurikulum belajarnya. Ya, dimulai dari ya iman kepada Allah, ya kemudian iman kepada yang lain juga, bagian dari iman dan akidah, baru kemudian ibadah, baru kemudian nanti hasil dari semua itu adalah akhlak. Dan akhlak ini pun kalau kita bahas juga sangat luas sekali, ya di mana muslimin sekarang kehilangan akhlak itu. Makanya ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab ya disebabkan orang-orang Islam itu sendiri. Dan lebih parah lagi, orang mengatakan ya negeri yang bukan Islam itu lebih islami daripada orang Islam. Ya, karena mereka menerapkan akhlak islami. Selama orang tidak beriman, mustahil mereka itu berakhlak islami. Tapi baik, itu bukan akhlak islami.
Nggak begitu cara memahami akhlak Islami. Ya, nggak begitu cara memahami akhlak Islami. Akhlak Islami itu adalah akhlak yang dibangun di atas keimanan kepada Allah. Tapi kalau kemudian akhlak yang zahirnya baik, tapi orangnya tidak beriman, itu akhlak duniawi. Kenapa sih orang Barat itu kok suka ketertiban? Karena mereka mendapatkan manfaat duniawi dari ketertiban itu. Kenapa sih orang Barat itu suka dengan kejujuran? Karena mereka mendapatkan manfaat duniawi dari kejujuran itu. Jadi banyak hal yang zahirnya terkesan akhlak Islami, tapi mereka mendapatkan manfaat duniawi. Tapi kenapa sih umat Islam jujur? Ya karena Allah memerintahkan kita untuk jujur. Ya kenapa? Ya umat Islam itu ya begini akhlaknya, karena itu perintah Allah. Nah jadi tidak selalu sesuatu yang terlihat seperti Islam itu Islam. Itu saking parahnya kita nggak paham konsep Islam, sampai kita mengatakan ya negeri kafir pun lebih Islami daripada ya orang-orang Islam. Nggak Islami, itu nggak Islami. Nah baik, ya jadi iman kepada Allah. Ya tadi berkaitan ilmu kepada Allah, baru ilmu berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Mana dulu? Kalau ini dulu hasilnya takwa, kalau ini dulu hasilnya fatwa. Baru belajar ilmu tentang ciptaan Allah. Ya ilmu tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah nanti ya manusia baru kemudian makhluk yang lain. Ya manusia baru makhluk yang lain. Nah ilmu tentang ciptaan Allah ini kalau kemudian mereka sudah melalui proses sebelumnya. Contohnya seseorang yang sudah ahli fikih belajar tentang makhluk-makhluknya Allah, dia bisa ngukur ini maslahat atau madharat. Ya maslahat atau madharat. Kalau kemudian dia tahu ini maslahat, dia lanjutkan. Kalau madharat tidak. Makanya nggak ada di Islam itu ilmu yang bawa madharat itu nggak ada. Kenapa? Karena orang Islamnya sendiri sudah punya batasan-batasan dan rambu-rambu fikihnya. Makanya ilmu itu harus berproses begitu. Nah kemudian ketika mereka mengkaji ciptaan-ciptaan Allah itu justru bertambah iman mereka kepada Allah. Ya karena kita bisa melihat Allah dalam ciptaannya. Bukan kemudian Allah menyatu dengan ciptaannya, tidak. Tapi ciptaan Allah itu menunjukkan pada sifat Allah. Ciptaan Allah yang indah menunjukkan Allah Al-Jamil. Ciptaan Allah yang kemudian ya sangat luas menunjukkan Allah Al-Wasi'. Ciptaan Allah yang menunjukkan kelembutan berarti Allah Al-Latif. Ciptaan Allah yang menunjukkan hikmah Allah Al-Hakim. Jadi justru semakin kemudian menggali makhluk-makhluk Allah itu semakin besar cinta kepada Allah, semakin dalam keimanan kepada Allah. Ya jadi kalau urutannya benar, itu hasilnya adalah al-alamah. Semua bidang ilmu bisa dikuasai. Nah ini konsep yang dulu dihadirkan di generasi Islam. Nah sekarang kok kita menjadi mustahil, menjadi sulit, karena urutannya salah. Asal urutannya salah sudah nggak mungkin. Ya saya punya wadah, kemudian saya punya pasir, saya punya balok, saya punya air. Kalau yang saya masukkan dulu adalah pasir, air, balok belakangan nggak akan masuk. Tapi kalau saya masukkan balok dulu, kemudian pasir saya masukkan, rongga-rongga itu diisi oleh pasir, baru air saya masukkan, itu semua masuk. Nah sama ilmu tadi, kalau urutannya benar, itu semua bisa dipelajari. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, baru ilmu tentang ciptaan Allah. Dan Allah itu akan membukakan bagi orang-orang yang dalam imannya. Ya apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya mereka ketika mengkaji ciptaan Allah, Allah bukakan ilmu-ilmu baru. Dan inilah yang menjadikan muslimin itu kenapa dalam waktu singkat itu berbagai bidang ilmu itu dihadirkan oleh ya para ulama Islam. Karena urutannya begitu. Dan Allah bukakan bagi mereka hal-hal yang belum terbuka bagi umat-umat sebelumnya. Karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kemudian perlu kita hadirkan ya untuk kembali menghadirkan peradaban Islam. Ya kalau tidak begitu ya akan sulit. Jadi iman itu tidak berhenti hanya sekedar iman, ya kemudian bahasanya adalah ya tidak syirik, ya itu sudah wajib lah kita nggak syirik itu. Atau kemudian bahasan-bahasan yang seperti itu, bahkan iman itu tadi sampai bisa ya memacu kita untuk ngurus dunia ini, ya memotivasi kita untuk kemudian belajar mendalami setiap ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa ya mengurus bumi ini, dan itu yang dicontohkan oleh generasi awal Islam. Dari iman melahirkan peradaban. Ya, kalau iman nggak sampai ke peradaban, masalah dengan kurikulum imannya. Kalau peradaban tanpa iman, itu bukan peradaban Islam. Ya demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita kembalikan ke pembawa acara.